meningkatkan pertumbuhan yang terakhir, bunga dan buah. Biasanya kalau petani-petani kimia ketika mulai tumbuh bunga dan buah ini dirangsang pakai kimia, contoh sekor. Kalau pakai Feng Shui nggak usah. Jadi sisa dari 4 kali aplikasi ini jarak 10 hari, 10 hari, 10 hari yang pakai cair Feng Shui, yang terakhir ini jelas ada sisa. Nah sisanya ini diturunkan ketika mulai padi, tanaman padi mulai berbunga sampai berbuah, kita turunkan lagi. Itu nanti ngapunten ya, mohon maaf kalau yang jatai skor sama plenum tadi sudah 4 kali aplikasi diturunkan Feng Shui, ini nanti pertumbuhan bunganya, buahnya ini akan merata. Meskipun bahasanya ada tanaman yang sulaman, tahu sulaman ya? Ya, tanamnya terakhir lah. Ini nanti istilahnya berobotnya atau keluarnya biji ini nanti akan ada. Terus yang keempat, manfaatnya bisa meningkatkan produktivitas hasil panen. Nah ini nanti jangan bilang kalau jika nanti di terakhir ada peringatan-peringatan keras yang harus ditaati, termasuk cara aplikasi. Nanti dijelaskan di terakhir. Terus yang kelima, ini termasuk favorit buat petani, buat manfaat dari pupuk Hayati Cair Feng Shui, khususnya bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Ya, ini termasuk misal kalau dia nggak pakai Feng Shui sudah kelihatan, subsub juga banyak. Ya pakai Feng Shui meskipun tunggal haleng aman. Termasuk kalau pemakainya mulai mau dari awal. Nah ini termasuk awal walian ini, teman-teman kalau masuk itu termasuk kelas. Jadi kalau mau aplikasi dari awal Bapak Ibu, misal usia di bawah 25 atau 30 hari, ini tanamannya panjenengan akan menjadi kuat. Karena apa? Manfaat dari pupuk itu termasuk bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit, aman dari sudut, dan nanti titik sampai akhir ketika pembuahan nggak ada istilah potong ini plus nanti dengan mesti closing. Terus yang ke-6, manfaatnya bisa mengurangi pemakaian pestisida kimia. Jadi termasuk ada keterangan di labelnya itu bisa menekan residu dari pestisida, termasuk gulma. Itu mohon maaf termasuk suket ya, biasanya gulma itu nggak mau keluar. Terus manfaat yang ke-7, bisa mengurai unsur hara nitrogen, fosfat, kalium yang mengendap pada tanah. Nah, unsur hara nitrogen, fosfat, kalium itu apa? Itu termasuk sisa dari pemupukan pertama, yaitu urea. Nah, urea itu kan kandungannya nitrogen, yaitu N ya. Makanya di keterangan materi itu ada bisa mengurai unsur NPK kan gitu kan. Nah, P-nya itu fosfat, K-nya itu kalium. Jadi sisa dari pemupukan pertama urea, porsi NPK itu ada namanya endapan. Nah, endapan ini harus diurai. Nah, yang mengurai ini termasuk ada Trichoderma SP, ada pupuk Hayati Cair Feng Shui. Terus yang terakhir, yang nomor 8, kalau penggunaan secara rutin minimal harus 4 kali semprot mulai dari awal masa tanam sampai akhir, itu bisa memperbaiki struktur tanah yang rusak dan bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, untuk bisa meningkatkan struktur bisa memperbaiki struktur tanah yang rusak, ini rekan-rekan semua bisa menjelaskan ke petani ya, termasuk itu tadi tanah yang asem-asemen, nyor-nyor deren, ini nanti bisa diperbaiki dari bakteri Trichoderma tadi, pembedah tanah. Terus yang terakhir, caranya aplikasi untuk menjelaskan ke petani, kalau biar hasilnya bisa maksimal dari pupuk Hayati Cair Feng Shui ini, yang pertama waktu aplikasi pada tangki itu
PHC Fengsu, pupuk hayati cair Fengsu ini nggak bisa dicampur sama pestisida. Dilarang keras ya, harus dijelaskan di depan. Dilarang keras mencampurkan pupuk hayati cair Fengsu sama pestisida atau bahan-bahan kimia. Terus tangki harus steril. Terus yang kedua, kalau pengen hasilnya cepat kelihatan dari aplikasi pakai hayati cair Fengsu, berangkat aplikasi harus pagi. Jangan kasih pilihan 3, start jam 5, jam setengah 6, terakhir jam 6. Kenapa kok harus pagi? Ini nanti harus ada pertanyaan ini, teman-teman harus siap. Biasanya, kenapa Pak kok berangkat harus pagi? Kenapa Bu kok berangkat harus pagi? Biasanya ada pertanyaan gitu. Jadi 3 bakteri sifat dari Bacillus sp, Rhizobium sp sama Trichoderma ini kalau jenengan aplikasikan pagi, jenengan barengkan sama embun atau lamur, ini bisa berkembang biak jadi banyak. Makanya pertanyaan ini, ya berangkat pagi. Terus kalau nggak ngatasi untuk diaplikasikan pagi, bisa disusulkan lagi sore. Nah sore ini harus jam 4, jam 5 setengah 4 ya. Sudah bisa sholat asar itu bisa, tapi diwajibkan aplikasi pagi dulu. Terus yang ketiga, jarak pemakaian antara pupuk kimia sama pupuk hayati cair Fengsu jeda minimal harus 3 hari. 4 hari mana lebih bagus, 3 hari mana lebih bagus. Terus barangkali ada pertanyaan, Pak, kenapa kok harus pakai jeda 3 hari? Jadi kan harus jelaskan. Kalau menurut hitungan laboratorium tanah, tanaman pupuk dan air, sisa dari kimia yang diturunkan itu nanti akan bisa terurai, itu hitungan waktunya 1 kali 24 jam kalau panasnya kayak gini. Tapi kalau tirep-tirep bisa sampai 2 hari. Dan ini materi ini sudah saya tanyakan ke dinas pertanian yang ini. Kenapa harus jedanya itu antara hayati sama kimia kok tidak di jawabannya itu. Terus yang terakhir, penyemprotan harus 4 kali semprot, nggak boleh dikurangi. Harus jelaskan gitu, wajib 4 kali aplikasi, 4 kali semprot, nggak boleh dikurangi. Contoh, Pak, saya aplikasi, saya semprot 2 kali sudah kelihatan subur, saya berhenti, nggak boleh. Karena apa? Di titik terakhir, kalau manfaat dari Fengsu sendiri untuk menghasilkan selulos atau termasuk biji, ini harus melalui 4 kali semprot biar bobot dan bijinya bisa maksimal. Yang terakhir, terus takaran tangki sudah paham semua, itu dijelaskan. Per 1 liter air 1